ini bahaya ini. Ini akan menjadi cikal bakal anak durhaka nantinya. Karena dari kecil sudah terbiasa membantah apa yang disuruh oleh orang tua. Jadi ketika orang tua menyuruh, tidak ada alasan untuk membantah, tidak ada alasan untuk menunda perintah orang tua. Yang ketiga, ketika diberikan nasihat, dengarkan baik-baik, jangan bantah. Kadang orang tuanya belum selesai ngomong, dia ada jawab. Belum jelas lagi kalimat yang diberikan oleh orang tuanya, dia sudah seakan-akan sudah tahu jawabannya. Seakan-akan salah saja yang disampaikan orang tua. Dinasihati, dia ngomel, dia mendongkol. Ini durhaka anaknya. Bapak harap anak bapak jangan demikian. Karena berbahaya ini sifat sedemikian. Kalau kita durhaka kepada orang tua, dua langsung kita melakukan kesalahan. Sudah durhaka kepada Allah, ternyata perintah Allah juga kita abaikan. Dan ketiga, menghindari, yang keempat lagi. Yang keempat, menghindari perkara yang dilarang oleh orang tua. Jadi perbuatan yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah dilarang oleh orang tua, jangan kamu kerjakan. Terkadang kita lebih mengutamakan teman dibandingkan dengan orang tua. Banyak kita lihat ada di film, walaupun itu film, tapi pelajarannya kita ambillah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Ketika dia miskin, tidak diakui orang tuanya. Jelas ada juga dalam pepatah, kalau seandainya orang tua kaya, maka anaknya akan jadi raja. Tapi ketika anaknya kaya, orang tuanya jadi babu. Jangan sampai demikian anak bapak. Anaknya kaya, orang tuanya kadang jadi pembantu di rumahnya. Suruh inilah, suruh itulah, segala macam pekerjaan rumah. Ini dibebankan kepada orang tua. Ini tidak boleh ya. Tak boleh anak bapak. Durhaka kita. Durhaka kita kepada orang tua. Ternyata di dalamnya juga kita durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika berbicara dengan orang tua, berbicaralah lemah lembut, sopan. Ketika orang tua bicara, tundukkan pandanganmu, dengarkan orang tuamu berbicara. Ketika ditanya, jawab dengan baik. Jangan suka berteriak, menghardik, ya, menyakiti hati orang tua. Jangankan melawan, menyakiti hati saja tidak boleh. Ini harus kita jaga, karena surga terletak pada orang tua. Di bawah telapak kaki ibumu. Bukan berarti nanti selesai pembelajaran ini dilihat di bawah telapak kaki ibu tidak ada surga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya keridhaan orang tua, di sana terdapat surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mau keluar rumah, minta izin dulu. Kasih tahu sama orang tua, saya mau ke sini, nanti pulangnya segini, kegiatannya ini. Ini ndak susah orang tuanya mencari, ndak pula dikasih kabar. Repot orang tuanya. Memberikan beban pikiran kepada orang tua. Jadi kalau mau pergi itu kasih tahu, biasakan memberitahu kemana kita pergi. Karena kecil, kalau dalam bahasa Minangnya, ketek taraja-raja, gadang tabak-bau, lah mati jadi parangai. Ini biasakan yang baik-baik dari kecil. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Di rumah kan banyak pekerjaan yang bisa kita bantu. Mencuci piring lah bagi perempuan, merapikan tempat tidur. Yang laki-laki juga bisa. Bisa juga cuci piring, tidak apa-apa. Menyapu rumah, apa yang bisa kita lakukan. Jangan di rumah itu kita jadi raja, serba tidak mau. Ini sampai pakaian dalam pun masih orang tua yang menyuci. Apalagi nak bapak dah kelas 5, biasakan mandiri. Tidur, apalagi yang laki-laki, jangan tidur lagi dengan orang tua. Pisah lagi tidurnya dari orang tua. Biasakan mandiri lagi. Jangan mengandalkan orang tua. Sedikit-sedikit orang tua. Kapan lagi mau belajar mandiri? Bersihkan tempat tidur sendiri, cuci piring sendiri, bantu menyiram bunga, bantu membersihkan rumah. Jangan kerjanya cuma nonton, sampai di rumah nonton, main game, tidur. Nanti mau apa-apa panggil mama, mama. Kapan lagi mau mandiri? Jadi bapak semuanya. Yang selanjutnya menjaga nama baik orang tua. Jadi kalau kita berada di luar rumah,
Jaga nama baik orang tua. Jangan sampai karena tindak tanduk kita, karena perbuatan kita, orang tua jadi malu. Melakukan hal-hal yang tidak baik, mengganggu orang. Kalau dapat ke sekolah itu orang tua karena prestasi kita. Jangan karena perbuatan nakal kita, orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, contohnya si Budi, orang tuanya dipanggil ke sekolah. Dalam rangka apa? Akan mewakili sekolah lomba tingkat kecamatan, tingkat kota Padang, bahkan sampai tingkat nasional. Jangan sampai nanti Budi dipanggil orang tuanya karena nakal, karena suka jahil, karena ketika dia jajan kue diambilnya 3 dibayarnya cuma 1. Nah, ini bahaya nak Bapak semua. Jadi nak Bapak, kemudian yang perlu kita hormati dan kita patuhi adalah guru. Siapa guru? Guru adalah orang tua di sekolah. Memang guru tidak bisa mengisi kantongmu dengan uang, tidak sanggup mengisi perutmu dengan makanan. Tetapi guru memberikan ilmu untuk mengisi kepalamu dan memberikan pembelajaran untuk mengisi dadamu dengan iman. Mengingatkan kamu untuk taat kepada orang tua, mengingatkan kamu untuk taat kepada Allah. Itu kerja guru. Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak ada tanda jasa. Oh ini tanda pangkat guru ini ditempel, tidak ada. Jadi walaupun demikian, memang guru dianggap pahlawan tanpa jasa. Pada hakikatnya guru memberikan warna yang sangat luar biasa pada diri anak Bapak semua. Belajar ilmu agama, belajar cara sholat, belajar cara memakai pakaian bagi yang perempuan menutup aurat, belajar cara berzakat, belajar cara berwudu. Banyak macam yang dilakukan oleh guru dan bisa kamu amalkan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah yang diberikan oleh orang tuamu. Nah, Bapak semuanya, jadi menghormati guru sama hukumnya dengan menghormati orang tua. Bapak ingatkan lagi, memang guru itu tidak sanggup untuk mengisi kantongmu dengan uang. Memang guru itu tidak sanggup mengisi perutmu dengan makanan. Tetapi guru hanya mampu memberikan ilmu untuk mengisi kepalamu dan pemahaman agama untuk mengisi dadamu dengan iman. Sehingga kamu menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Dan setelah berhasil pun nanti tidak ada guru yang minta ini segala macamnya. Tak ada. Kalaupun ada, nanti mungkin itu oknum. Tetapi dalam agama, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dan amalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, dipelajari isinya, wa 'allamahu, dan diajarkan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita mengambil manfaat dari apa yang sudah kita berikan kepada anak dan peserta didik kita. Nah, Bapak semua, lalu bagaimana cara menghormati guru? Yang pertama adalah patuh dan taat kepada perintah guru. Apa yang diperintahkan oleh guru, kerjakan. Ya, laksanakan. Ibaratkan kita ingin memperoleh buah mangga yang manis, jangan kita berharap buah tersebut akan manis dengan sendirinya. Kasih pupuk dulu batangnya, akarnya, kasih makanan, bersihkan, dan barulah dia akan berbuah lebat. Dengan guru juga demikian. Hormati guru sehingga ilmu yang diberikan oleh guru bisa berkah bagi kita, bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Ini kan kebanyakan guru ini dianggap tidak ada artinya apa-apa. Kadang guru ini dianggap seperti kawan sama besar saja, padahal berbeda etika menghormati guru. Dalam belajar BAM juga diajarkan yang kadang dihormati, yang sama besar dilambayo, yang kecil disayangi. Ado kato mendaki, ado kato mendata, ado kato menurun, ado kato malerang. Semuanya sudah diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Guru yang membantu tugas dan tanggung jawab dari orang tuamu.
Jadi jangan sampai terbalik. Guru itu adalah sifatnya membantu untuk mendidik kamu. Lantaran apa? Karena orang tuamu mungkin karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk untuk mencari nafkah, tak sempat. Nah, dibantulah oleh guru. Kemudian Bapak semuanya, ketika diberikan tugas, kerjakan tepat waktu, jangan mengulur-ulur waktu. Dan jujurlah ketika diberikan tugas. Kadang tugas diberikan, dia nyontek punya temannya. Karena malasnya, yang bikin tugas orang tuanya. Jadi yang sekolah sebenarnya siapa? Anaknya atau orang tuanya? Nah, orang tuanya yang sibuk cari tugas, tidak anaknya yang mengerjakan. Kemudian ketika melanggar peraturan guru, cepat mohon maaf, minta maaf sama guru. Jangan ditunggu pula ditegur dulu. Sadar diri saja. Biasakan kita mengakui ketika kita terlanjur melakukan salah. Bukan kita sengaja melakukan salah ya. Jangan membiasakan salah. Tapi ketika terlanjur berbuat salah, biasakan minta maaf, akui kesalahan kita. Mohon maaf sama guru. Kemudian menyapa dan memberi salam ketika bertemu dengan guru. Nah, ini kadang anak bapak, apalagi yang sekarang sudah kelas 5, ketemu sama guru yang kelas 4, kelas 3, kelas 2, apalagi kelas 1. Seperti orang tak pernah kenal saja. Makanya ilmu itu tidak berkah dia. Tidak ada kedekatan rohani dengan guru. Ketika dia sudah kelas 5, guru kelas 4 seakan-akan bukan gurunya lagi. Padahal ilmu yang didapat di kelas 4 masih dimanfaatkan ketika di kelas 5. Ketika dia kelas 5, ilmu di kelas 2, kelas 1 masih digunakan. Tapi berkahnya tidak dapat karena kurang menghormati guru, kurang menghargai guru. Seakan guru itu tidak ada artinya dan tidak berpengaruh. Seakan-akan itu sudah tugas guru, padahal itu bukan tugas guru untuk mendidik kamu. Guru itu membantu orang tuamu, mendidikmu untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya, ketika ingin keluar kelas, biasakan minta izin. Dan bertemu di jalan dengan guru, salami guru tersebut. Sukses pun kamu, guru itu tidak akan meminta apapun darimu. Ketika kamu sudah berhasil, sudah jadi orang sukses, kebanggaan tersendiri. Oh, itu murid saya dulu. Dia jadi wali kota. Dia murid saya dulu. Sekarang dia sudah jadi jenderal. Dia murid saya dulu, sekarang dia sudah jadi panglima, luar biasa. Itu sudah menjadi sangat membahagiakan bagi guru. Jadi kebahagiaan seorang guru adalah melihat anak didiknya menjadi orang yang berguna, baik bagi orang tua, baik bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, apalagi agama. Jadi anak bapak semuanya, biasakanlah menghormati orang tua, dan biasakanlah menghormati gurumu. Jadi nak bapak, inilah pembelajaran kita hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang bapak sampaikan bisa kamu amalkan. Bapak sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.